Sahabat bisnis yang profesional, hari ini saya akan membahas tentang marketing strategy. Target your customer with marketing strategy. Apa itu marketing strategy? Secara umum itu ada 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Itulah strategi marketing. Nah, segmentasi ibarat sebagai sniper. Kita dituntut untuk tidak menjadi Rambo, artinya kita menggunakan senapan mesin untuk serbu, namun kita tidak jelas siapa target market kita, sehingga cost akan menjadi besar dan tidak efektif. Marketing yang berhasil, kita harus menjadi sniper. Artinya, segmentasi yang sangat baik adalah kita harus memilih segmen yang tepat, dengan alokasi sumber daya yang tepat dan efisien, kita mencapai atau mendapatkan target market yang kita inginkan. Inilah inti dari segmentasi. Nah, apa itu segmentasi secara teoretikal? Segmentasi allow customer to group according to common demographic, product usage, or purchasing characteristic. This allow for the analysis of which customer group is currently most profitable and which non-customer group has the most potential for your company. Segmentasi memungkinkan pelanggan mengelompokkan berdasarkan demografi secara umum, menggunakan produk atau karakteristik pembelian. Ini memungkinkan analisis kelompok pelanggan mana yang paling menguntungkan dan kelompok non-konsumen mana yang potensial bagi customer. Di dalam marketing selalu ada 2, yaitu kita harus mengalokasikan waktu, biaya, dan kekuatan kita di dalam melayani customer yang ada. Ya, supaya mereka menjadi puas, mereka akan melakukan repeat order, dan customer akan mengalami keuntungan. Segmentasi juga kita melakukan scan terhadap potensial customer yang saat ini bisa saja bukan merupakan customer kita, namun di kemudian hari bisa saja menjadi customer kita karena memiliki potensi-potensi yang mampu perusahaan layani dengan baik. Ya, ini sangat penting. Segmentasi ada 2, business to business segmentation, yaitu perusahaan dari bisnis ke bisnis, B2B, artinya perusahaan melayani customer, menjual produk kepada customer, dan customer ini adalah sebuah perusahaan atau unit bisnis atau sebuah independen bisnis, dan mereka akan mengolah, mengoptimalkan produk kita atau jasa kita, dan mereka akan jual lagi kepada customer. Itu adalah segmentasi B2B business. B2B business itu apa saja? Target market segmentasi atau standard industrial classification untuk B2B segmentation, yaitu ada agriculture, ya, forestry, mining, construction, manufacturing, transportation, public utility, wholesale, retail, finance, real estate, dan public administration. Artinya, produk yang kita jual secara B2B, perusahaan yang melakukan pembelian mereka akan mengolah lagi dan akan menjual lagi kepada customer berikutnya, ya. Nah, di dalam B2B segmentation, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah secara demografi. Yang pertama, industri. Which industry should be served? Industri apa yang akan kita layani? Di dalam B2B market kita bisa demografi, ya. B2B market kita bisa memilih industri apa yang akan kita layani. Yang kedua adalah company size. Perusahaan sih bisa memilih size company, apakah itu perusahaan kecil, skala kecil, menengah, maupun skala besar, ataupun skalanya internasional. Lokasi, kita bisa memilih geografi berdasarkan area di mana. Apakah Indonesia pusat, Indonesia tengah, apakah Indonesia bagian barat, Medan, Sumatera Utara, dan kemudian bisa coverage sampai Aceh, dan bisa coverage sampai Pekanbaru, bahkan Padang. Kemudian Indonesia Timur bisa coverage sampai Jawa Tengah maupun ke Indonesia Timur, ya. Itu berdasarkan geografi. Nah, kemudian teknologi. What customer technology should we focus on? Apakah teknologi yang manual, logistik yang masih konvensional, apakah yang sudah terintegrasi sistem dengan menggunakan digital system? Nah, kita bisa pilih, ya. User or non-user status should be served heavy user, medium user, light user, or non-user. Apakah kita langsung kepada user yang besar, yang skalanya besar dan memiliki potensi yang mass
kalau perusahaan kita sanggup, very good, silakan melayani perusahaan seperti itu. Karena kalau melayani perusahaan yang besar, melalui perusahaan yang berskala sangat big, ya, itu memiliki kita wajib memiliki effort, usaha, dan infrastruktur dan sumber daya manusia juga yang sangat kuat sekali di dalam organisasi. Customer capability yang keenam, ya. Should we serve customer need many of your services. Customer capability. Kita memilih customer yang sudah memiliki pengalaman seperti industri-industri yang sudah profesional. Mereka memiliki sistem SOP IK yang baik, ada training center, sehingga memudahkan customer untuk melayani mereka. Begitu kita menjual produk dan jasa kepada customer yang memiliki capability yang bagus, akan membuat kita lebih mudah daripada melayani customer yang sama sekali tidak mengetahui kegunaan fungsi dari produk, sehingga kita harus mengajari dari A to Z. Nah, contohnya, apakah kita melayani customer yang sudah expert di bidangnya atau belum expert? Ya, kalau belum expert, kita tentunya akan mengeluarkan energi, biaya, dan waktu yang lebih tinggi untuk membuat sampai customer itu mengerti dan paham terhadap produk dan jasa yang kita layani. Seperti mesin, ya. Kalau kita jual pabrik mesin kepada pabrik yang sudah menggunakan mesin, katakanlah itu adalah mesin food and beverage, akan lebih mudah daripada perusahaan menjual mesin food and beverage kepada perusahaan perdagangan atau trading. Kita akan ngajari lagi, akan memerlukan waktu, biaya, dan tidak sedikit fokus yang kita inginkan akan kita berikan kepada customer. Ya, namun kalau perusahaan sudah menjadi besar, ya perusahaan yang tidak memiliki capability itu bisa menjadi potensial customer bagi kita juga. Ya. Kemudian purchasing function organization, should we serve a highly centralized atau decentralized organisasi, ya, seperti ada perusahaan yang sudah nasional, ya, semua pembelian itu melalui kantor pusat. Apakah kita serve seperti itu? Biasanya kalau kita serve sebuah centralized organisasi atau perusahaan, volumenya akan besar, karena begitu deal kita di pusat, maka seluruh cabang akan melakukan pembelian terhadap produk kita. Namun dari segi coverage, kita harus melayani seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, ya, seperti itu. Dibanding dengan yang tidak memiliki cabang atau dia independen di suatu daerah atau tidak memiliki unit bisnis yang lainnya, ya kita langsung directly ke satu itu dan kita akan serve ke satu perusahaan itu. Ya, decentralized, ada sistem yang juga decentralized, artinya memberikan kebebasan kepada cabang untuk mengambil keputusan. Ya, biasanya kalau decentralized itu nilainya lebih kecil daripada centralized. Untuk nilai-nilai pembelian yang tinggi, nilai-nilai produk dan jasa tinggi itu biasanya dikendalikan oleh centralized atau dikendalikan atau dimanajemen oleh purchasing dari pusat. Yang kedelapan, power structure. Should we see that engineering dominated, financial dominated, and so on. Ya, kita bisa melihat suatu company, kita bisa melihat dominan pengambil keputusannya apakah di engineering-nya. Kalau sebuah perusahaan dominannya di engineering, maka kita wajib melakukan pendekatan kepada engineering, ya, karena mereka yang melakukan pengambil keputusan. Nah, ada juga perusahaan yang dominannya di finance. Yang penting harganya murah, terjangkau, dan sesuai budget perusahaan. Purchasing, finance memiliki keputusan untuk melakukan decision. Nah, kita bagaimana ini? Sebagai marketer yang memiliki ketajam analisa, wajib mengetahui sebuah perusahaan itu kuatnya di mana. Apakah di technical, apakah di financial. Biasanya saat ini adalah tidak hanya satu yang kuat, namun sudah menjadi kombinasi. Porsinya technical, porsinya engineer adalah memastikan fungsi dari manufaktur itu dapat bekerja dengan baik dan efisien, sehingga memberikan produk dan hasil yang bisa memaksimumkan pendapatan atau efisiensi bagi customer. Demikian juga finance, harus mereka membandingkan siapa yang bisa memberikan penawaran terbaik. Jadi saat ini memang kompetisi yang semakin meningkat. Sebuah perusahaan yang memberikan penawaran jasa dan produk kepada customer, kita harus better and good service, dan kemudian harus efisiensi, dan dari segi produk juga memberikan sebuah quality yang sangat baik kepada customer jikalau kita ingin memenangkan persaingan untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Yang ke-9, nature of existing relationship. Should we serve company
which we strongly relationship or simple to go after the most desirable companies. Di sini kita melayani customer dengan membangun hubungan yang baik sekali ya. Kita serve customer yang sudah existing, yang sudah memiliki hubungan yang baik, atau kita mau mencari company yang baru lagi. Kita bisa pilih. Kalau existing customer, tentunya effort kita lebih sedikit. Namun, sekali lagi, existing customer biasanya hanya untuk mempertahankan. Jikalau kita ingin growth, ingin volume yang lebih besar lagi, kita harus mencari customer baru dan harus membina lagi strong relationship dengan potensial customer supaya nanti perusahaan senantiasa maju dan berkembang ke depannya. Yang ke-10 adalah General Purchasing Policy. Should we serve company that prefer leasing, service contract, system purchase, atau bidding? Ya, ini banyak macam. Ya, kita bisa service kontrak, artinya kita bisa kontrak jangka panjang untuk pelayanan, biasanya perawatan mesin dan sebagainya, atau kita prefer leasing, kita menjual perusahaan yang ingin membeli secara leasing ya, atau sistem purchasing yang lain seperti ada bidding. Bidding seperti kita ada bidding itu semacam tender ya, tender artinya kita tender untuk jangka waktu tertentu, artinya secara kontrak lebih detail, namun secara volume kita harus mengikuti regulasi yang telah dijanjikan di dalam proses bidding tersebut. Artinya kita harus memberikan kesanggupan dan merealisasikan apa yang sudah kita tertera di dalam kontrak. Jadi harus hati-hati ya, biasanya ini perusahaan-perusahaan yang besar, bisa juga BUMN yang membeli secara skala besar dan waktu tertentu ya. Jadi sangat kita careful. Kalau ingin melayani kontrak dan bidding, tentunya dari segi infrastruktur, pelayanan dan sebagainya, itu kita harus ready. Kalau kita tidak ready, kita akan didenda atau dipinalti. Dan bisa-bisa menyebabkan perusahaan itu mengalami kerugian ya, so very careful. Dan yang ke-11 adalah purchasing criteria. So we serve company that are seeking quality, service, or price ya. Jadi kita segmentasi berdasarkan industri ini berdasarkan apakah quality. Kita mencari perusahaan yang mengorientasi quality. Biasanya orientasi quality mereka tidak memperhatikan harga lagi, harga relatif kan. Quality bagus pasti harga lebih tinggi ya. Dan service yang lebih bagus. Ada juga perusahaan yang penting saya dapat harga murah. Service dan quality tidak peduli, yang penting murah. Ada juga perusahaan seperti itu. Mereka bisa mandiri mengerjakan atau menyempurnakan produk-produk dan jasa yang kita berikan. Namun harganya mereka mau yang murah. Ya, kita tinggal pilih. Kalau kita ingin memberikan pelayanan kepada segmen yang membutuhkan quality yang tinggi, biasanya harus diimbangi dengan pelayanan yang baik. Mereka akan customer akan meminta after sales service yang bagus karena mereka membayar harga yang lebih tinggi. Itu untuk B2B segmentation. Nah, yang ke-12 adalah urgency. So we serve company that need quick sudden delivery of service. Ini kita mencari. Biasanya ada customer yang mencari. Kalau ada masalah, mereka membutuhkan cepat. Kalau ada masalah membutuhkan produk, mereka membutuhkan cepat. Nah, di sini perusahaan bisa memberikan pelayanan cepat dengan catatan harus ready stock dan ready human resource. Kalau kita tidak ready terhadap persediaan barang dan tidak ready terhadap pelayanan melalui SDM kita, sebaiknya kita jangan melayani perusahaan yang membutuhkan pelayanan cepat tersebut karena akan menjadi bumerang atau komplain kepada perusahaan kita ya. Kalau jikalau perusahaan sudah ready, silakan welcome layani perusahaan yang membutuhkan cepat, dan biasanya kalau mereka membutuhkan cepat, perputaran keuangan finansial juga akan cepat, kita akan tumbuh bersama dengan perusahaan-perusahaan tersebut ya, karena mereka membutuhkan kecepatan. Yang ke-13 adalah specific application, so we focus certain application of our product rather than all application. Nah, apakah kita harus fokus kepada aplikasi tertentu? Misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menjual produk kepada perusahaan-perusahaan yang mengolah lagi, ya seperti mereka membuat rumah, kemudian membuat struktur bangunan dan sebagainya. Kita menjual besi dan mereka mengolah kembali, ya. Kita menjual produk ke customer, mereka B2B bisnis dan mereka akan mengolah lagi dan dijual kepada customer sesuai dengan spek yang diminta customernya. Seperti itu.
Yang ke-14 adalah size of order. Apakah perusahaan kita fokus untuk besar, large, or small order? Nah, perusahaan yang memiliki infrastruktur, SDM, dan persediaan yang banyak, besar, dan promosi yang sangat baik sekali, welcome, silakan layani perusahaan yang besar. Layani partai yang besar, otomatis aging piutang juga ada, dan kemudian term of payment juga ada, ya, itu juga limit of credit juga harus dipertimbangkan. Dan tentunya persediaan, cash flow perusahaan. Kalau kita melayani volume yang besar, artinya persediaan juga besar, ya, menjual, dan kemudian persediaan kita di gudang, dan persediaan pada saat on process. Ada 3 persediaan yang kita harus pertimbangkan supaya kita mampu melayani perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kebutuhan produk dan jasa dalam skala yang besar. Ke-15, buyer, seller, similarity. Should we serve company whose people and value are similar to our? Ya, kita melayani company yang memiliki visi yang sama atau memiliki persamaan dari segi nilai-nilai mereka mengorientasi kepada quality, ya kita cari kepada customer yang orientasi kepada quality, seperti itu. Attitude toward risk, should we serve risk taking or risk avoiding customer? Nah, apakah kita melayani customer yang mereka suka terhadap risiko atau tidak? Biasanya kalau produk kita atau jasa kita resikonya tinggi, ya resiko tinggi itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan jauh lebih murah. Ya, biasanya kalau mereka ingin hasil harga yang rendah, biasanya resiko yang tinggi. Produk kita lifetime-nya tidak tenang. Tapi kalau mereka yang tidak suka terhadap resiko, kita wajib memberikan produk yang berkualitas tinggi dan kemudian pelayanan yang bagus sehingga durability produk bisa lebih lama, namun mereka bersedia membayar lebih mahal daripada non garansi atau mereka non pelayanan after sales yang biasanya diberikan untuk mereka yang tidak suka kepada risk taking. Nah, kemudian 17 adalah loyalty. Should we serve company that show high loyalty to their supplier? Apakah kita mau melayani customer yang loyalitasnya tinggi? Karena kalau customer yang loyalitasnya tinggi, kita bisa prediction produk dan jasa yang diberikan kepada mereka. Artinya stok tidak bisa maintenance daripada yang tidak loyalty. Yang tidak loyalty biasanya adalah orientasi kepada harga. Siapa yang memberikan harga murah, dia akan ke sana. So, kita idealnya adalah harus melayani customer yang tingkat loyalitas yang tinggi supaya persediaan cash flow perusahaan juga terukur. Hanya boleh 20% melayani yang tidak loyal, yang mencari harga secara lebih murah. Idealnya adalah kita harus memberikan terbaik dan melayani customer loyalty perusahaan. Minimal 70%, 60-70% kita harus memiliki customer loyal. Ya, supaya perusahaan lebih smooth dan perencanaan produksi juga bisa lebih lancar dan pelayanan terhadap persediaan juga bisa lebih stabil. Ya, kalau up and down dan kemudian terlalu selisihnya terlalu tinggi, bisa cost-cost yang tidak terprediksi bisa menjadi tinggi, misalnya sewa gudang, kemudian bisa juga kita sometimes itu stok kita terlalu banyak, kadang-kadang bisa terlalu rendah dan membuat pelayanan terhadap customer bisa terganggu juga, ya. Dan itu 17 untuk B2B segmentation di industri. Dan bagaimana memilih effective segmentation? Yang pertama adalah measurable. Segmen kita harus dapat terukur. Seberapa besar segmen kita? Idealnya perusahaan harus memiliki atau memilih segmen pasar dengan potensi pasar yang gede. Ya, lebih baik kita memilih potensi pasar yang gede. Yang kedua adalah substansial. The segment are profitable enough to serve a segment. Ya, harus memiliki skala yang besar. Yang ketiga adalah accessible. The segment can be effective, risk and serve. Kita harus memilih segmen yang dapat kita layani, kita masuki, ya. Kalau kita memilih segmen yang sulit kita masuk, seperti kita mau pasar bidding, namun infrastruktur dan sebagainya kita tidak ada, kita sulit untuk memasuki segmen tertentu, ya segmen kita akan menjadi sia-sia, akan menjadi impian yang tidak terrealisasikan. So, accessible. Ya, kita harus memilih segmen yang dapat kita masuk. Differentiable.
Segment are conceptually distinguishable dan respond to differently to different marketing element. Differentiable. Kita memiliki nilai-nilai produk dan nilai-nilai keunggulan yang kita bisa berikan kepada customer. Kalau kita tidak memiliki keunggulan dan memiliki keunikan produk yang kita bisa berikan kepada customer, akan terjadi persaingan yang luar biasa. Karena tidak memiliki keunggulan, akhirnya yang terjadi adalah persaingan harga. Jikalau terjadi persaingan harga, maka margin akan sangat sedikit dan silap-silap, atau bisa saja kemungkinan jikalau persaingan itu semakin meningkat dan pilihannya banyak, perusahaan bisa menjual sesuatu dengan margin yang sangat terbatas, bisa-bisa mengalami kerugian. Ya, so carilah pasar yang menerima produk dan jasa kita, carilah pasar yang memiliki keunggulan yang kita bisa melayani mereka dengan baik, sehingga nilai produk dan service kita juga dihargai oleh customer, ya, bukan hanya fokus pada harga. Yang kelima adalah actionable. Effective program can be formulated for attracting and serving the segment. Kita harus mencari segmen yang kita bisa lakukan action, ya, bisa eksekusi terhadap segmen yang kita inginkan. Produk yang kita bisa jalankan, produk yang kita bisa langsung aktivasi ke lapangan. Demikian 5 hal untuk memilih segmentasi yang baik untuk pasar B2B, ya. Dan yang kedua adalah targeting. Targeting ini apa? Targeting adalah segmen yang sudah kita pilih, kemudian kita target, ya, evaluasi kembali. Targeting is a process of evaluating each market segment, attractiveness, and selecting one or more segment to enter. Setelah kita melakukan peta atau mapping, oh ini segmen ini ada potensi berapa banyak, segmen untuk pasar besar ada berapa banyak, BUMN ada berapa banyak, internasional market ada berapa banyak, kita kemudian evaluasi kekuatan perusahaan, finansial, SDM, proses bisnis, dan kemudian budget branding, infrastruktur kita. Kita pilih segmen yang kita atau perusahaan dapat layani dengan baik. Jadi di sanalah kita sebut sebagai evaluasi untuk memilih target market. Nah, targeting tidak bisa current customer, perusahaan bisa memilih current customer atau new customer, ya. Customer saat ini kita pilih tetap layani mereka dengan baik, kita tambah produk, atau kita mau new customer. Ya, biasanya ada kombinasi. Minimal new customer untuk perusahaan yang sudah existing itu ada tambah 20%. Setiap tahun itu harus tambah 20% new customer. Tetapi kalau untuk perusahaan baru yang customernya masih belum banyak, kita harus fokus pada mencari customer sebanyak mungkin. Bisa 50% new customer jikalau perusahaan itu adalah perusahaan baru, ya. Oke. Selecting target market tidak bisa single segment concentration, misalnya di mining, di industri, di food and beverage, atau di services, ya, di perusahaan trading untuk melayani penjualan atau service kepada customer. Bisa juga kita selektif spesialisasi, misalnya perusahaan-perusahaan yang melayani khusus, ya, misalnya bubut atau melayani spare part tertentu, atau kita bisa full coverage. Setiap ada misalnya sebuah perusahaan itu menjual mesin, kita bisa full coverage. Mesin apa yang menjadi industri kita layani. Kalau single segment kita layani adalah bisa full and beverage, bisa palm oil, bisa pulp and paper, bisa juga itu adalah food atau special food untuk hewan, ya, atau bisa juga untuk plantation seperti itu. Kita bisa memilih single atau full market segmentation, full coverage market jikalau kita memiliki sumber daya yang skala dan memiliki human resource yang kuat sekali, ya, kita bisa full coverage market tersebut. Nah, strategi yang terakhir adalah positioning. Positioning adalah setelah kita memilih segmen, mengevaluasi segmen, kemudian kita targeting memilih segmen yang kita inginkan, kita memposisikan diri di lapangan, ya, mau sebagai perusahaan produsen yang dengan quality yang tinggi, dengan harga yang tinggi, atau quality yang tinggi dengan harga yang rendah,
atau quality yang rendah, harga rendah, atau quality yang rendah dengan harga tinggi. Kalau quality rendah, harga tinggi, biasanya tingkat persaingan akan mungkin kita hanya bisa dapatkan market yang sedikit sekali ya, karena kita overpricing, kita menjual harga yang tinggi, tapi quality kita tidak baik dibandingkan dengan kompetitor. Ini akan mengalami kesulitan yang luar biasa sekali. Yang paling bagus adalah quality tinggi, harga so-so, harga terjangkau. This is the best. Di sisi kolom kiri atas itu is the best. Namun untuk mencapai titik ini perusahaan harus melakukan optimalisasi yang luar biasa sekali. Ya, normally adalah quality tinggi, harga tinggi. Ya, harga yang sepantasnya diberikan kepada customer. Low quality, low price ini perusahaan yang hanya mengandalkan trading, menjual secara harga, yang penting harga murah. Ini untuk jangka pendek bagus, tapi untuk branding dan jangka panjang sampai melayani customer sedikit kesulitan. Jikalau perusahaan ingin long term, jangka panjang, kita harus memiliki kategori yang di atas, bisa di sebelah kanan, high quality, high price, dan sangat bagus lagi adalah kita bisa memberikan offering the high quality namun dengan the competitive atau low price. This is the best. Ya, atas itu adalah perusahaan yang kita bisa untuk jangka panjang dan perusahaan yang bisa kita branding, kita bisa promosikan sehingga bisa menjadi brand yang terkenal di kemudian hari. Ya, bukan hanya bersaing secara harga. Positioning, bagaimana kita segmentasi, targeting, dan positioning, itulah yang ingin saya jelaskan mengenai strategi marketing. Semoga penjelasan saya mengenai strategi marketing yang juga ada di dalam buku saya, Star Marketing for Everyone Business, yang dipublikasikan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, ini bermanfaat bagi sahabat dan teman-teman profesional. Semoga bisa diaplikasikan baik itu di akademisi maupun untuk perusahaan-perusahaan yang sedang Bapak jalankan. Semoga perusahaan dan pengetahuan para profesional semakin maju dan berkembang. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih.